Pernah nggak sih, tiba-tiba badan kok gampang capek, perut gampang begah, dan angka di timbangan naik pelan-pelan seperti maling yang takut ketahuan. Padahal makannya merasa biasa aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang ekstrim. Nah, bisa jadi tanpa sadar kita masih sering memanjakan diri dengan sederet makanan putih yang diam-diam nakal, apalagi kalau usia sudah lewat 50. Ibaratnya, makanan-makanan ini seperti teman lama yang kelihatan polos, tapi ternyata penuh jebakan halus yang bikin tubuh protes diam-diam. Banyak orang di atas 50 bilang, "Loh, kok dulu makan ini aman-aman aja, sekarang cepet banget bikin pusing atau masuk angin." Tenang, itu bukan berarti tubuhmu mendadak jadi manja. Tapi memang metabolisme kita makin melambat. Otot berkurang, hormon berubah, dan organ bekerja lebih sensitif. Jadi, apa yang dulu dianggap santai, sekarang bisa jadi bumerang. Dan lucunya lagi, makanan yang sering bikin masalah itu justru makanan yang warnanya putih, manis, gurih, lembut, bikin nagih, tapi penuh drama. Mulai dari yang sering nongkrong di meja makan, sampai yang suka nyelip diam-diam di cemilan sore. Kalau nggak disadari, bisa-bisa bikin kesehatan merosot, tanpa kita sempat bilang, pelan-pelan dong. Makanya di video ini, kita bakal kupas tuntas 5 makanan putih yang harus mulai dikurangi setelah usia 50. Bukan supaya hidup terasa menyiksa, tapi supaya tubuhmu tetap gesit, jantung tetap happy, dan masa tua tetap ceria seperti anak muda yang baru digaji. Kita bahas dengan santai, lucu, tapi tetap berdasar ilmu kesehatan, biar makin mudah dipahami dan gak bikin kening berkerut. Sebelum lanjut, hey sahabat sehat dari seluruh Nusantara, penonton dari Aceh, Makassar, Bali, Kalimantan, sampai Papua. Jangan lupa bantu channel ini tetap hidup dan terus berbagi manfaat. Klik tombol like-nya, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan video inspiratif dan tips kesehatan terbaru. Oke, kalau sudah siap, mari kita bongkar satu persatu makanan putih yang diam-diam bikin tubuh kerja lembur. 1. Gula putih. Kalau ada satu makanan putih yang paling pintar menyamar sebagai teman baik, itu adalah gula putih. Manisnya memang bikin hati meleleh, tapi efeknya sering bikin tubuh berantakan, kayak kabel charger yang dililit kucing. Setelah usia 50, tubuh kita mulai berubah. Dan gula putih ini ibarat mantan posesif yang kelihatannya lembut tapi diam-diam bikin hidup ribet. Begini gambarnya, metabolisme kamu udah nggak secepat dulu. Dulu waktu umur 20-an, makan es teh manis 2 gelas pun badan masih oke. Sekarang baru minum 1 tegukan saja, gula darah bisa langsung naik kayak layangan putus yang nyangkut di pohon. Tubuh yang menua lebih sensitif terhadap lonjakan glukosa karena hormon insulin cenderung bekerja lebih lambat. Akhirnya, gula yang harusnya diproses jadi energi malah muter-muter di dalam darah, bikin kamu cepat lemas, gampang ngantuk, atau justru tiba-tiba lapar lagi. Belum lagi efek jangka panjangnya. Konsumsi gula putih berlebih membuat kolagen kulit gampang rusak. Itu sebabnya pipi bisa terlihat lebih kendur, kerutan makin rajin nongol, dan wajah tampak kusam seperti tidak tidur semalaman. Kalau yang ini terjadi, bukan karena kamu kurang glowing, tapi karena gula memang punya hobi merusak jaringan secara perlahan. Gula putih juga bisa memicu peradangan dalam tubuh. Peradangan ini seperti api kecil yang menyala setiap hari, tidak terlihat, tapi pelan-pelan menggerogoti kesehatan. Pada usia 50 plus, risiko radang sendi, tekanan darah tinggi, diabetes, sampai gangguan jantung semakin meningkat. Dan gula putih adalah salah satu bahan bakar terbaik untuk semua masalah itu. Sedikit-sedikit boleh, tapi kalau sering-sering, siap-siap tubuh protes kayak tetangga sensitif yang dengar suara keras sedikit aja langsung marah. Yang lebih lucu lagi, gula punya efek candu. Makin sering makan manis, makin susah berhenti. Setelah lewat 50, kemampuan tubuh mengendalikan nafsu makan juga berubah. Jadi begitu kamu makan kue, otomatis otak ngirim sinyal. Enak nih, tambah lagi. Padahal baru saja janji mau diet. Hasilnya, berat badan naik perlahan, pelan, tapi pasti. Tapi tenang, bukan berarti kamu harus putus cinta total dengan manis-manisan. Hidup tanpa rasa manis jelas membosankan. Yang penting atur porsinya dan pilih sumber manis yang lebih alami.
Misalnya, madu murni, gula aren, kurma, atau buah-buahan. Rasanya tetap nikmat, tapi tubuh jauh lebih aman. Cara lain, coba kurangi perlahan. Biasanya minum kopi dengan 2 sendok gula, coba 1 dulu. Bikin teh terlalu manis, kurangi sedikit. Lama-lama lidah akan beradaptasi dan kamu bakal merasa puas meski tanpa manis berlebihan. Ingat, tujuan kita bukan anti gula, tapi lebih sayang tubuh. Karena setelah usia 50, tubuh kita bukan hanya butuh nutrisi, tapi juga perlu perhatian, kasih sayang, dan pilihan makanan yang lebih bijak. 2. Tepung putih. Kalau gula putih itu mantan yang manis, tapi penuh jebakan, maka tepung putih adalah sahabat polos yang kelihatannya baik hati, tapi diam-diam bikin metabolisme jungkir balik. Tepung putih ada di mana-mana. Roti, mie instan, kue bolu, gorengan, pastel, donat, bahkan camilan-camilan mungil yang sering kita anggap, kecil ini, nggak apa-apa. Padahal yang kecil itu justru sering paling berbahaya, kayak duri ikan, kecil tapi bikin heboh satu keluarga. Setelah usia 50, tubuh kita mulai kehilangan sebagian massa otot, metabolisme melambat, dan sensitivitas insulin menurun. Tepung putih yang sudah diolah sampai sangat halus ini masuk ke tubuh dan langsung berubah jadi gula dengan kecepatan kilat. Ibarat tamu yang baru datang, langsung rebut remote TV tanpa permisi. Akibatnya, gula darah naik cepat, tapi turun lagi dengan cepat juga. Hasil akhirnya adalah rasa lapar yang datang lebih sering dari tamu kondangan. Tepung putih juga termasuk makanan rendah serat. Begitu masuk ke dalam pencernaan, dia lumer dengan cepat tanpa memberi kerjaan berarti ke usus. Lama-kelamaan, sistem pencernaan jadi malas bergerak. Itulah kenapa banyak orang di atas 50 mulai mengeluhkan perut kembung, susah BAB, atau gampang masuk angin. Bukan karena anginnya jahat, tapi karena makanan putih ini terlalu halus sampai usus nggak punya tantangan. Belum lagi soal berat badan. Tepung putih itu licik. Dia tidak bikin kenyang lama, tapi kalorinya lumayan tinggi. Jadi meski makan roti 1 atau 2 potong, tak lama kemudian perut kembali memanggil. Halo, lapar nih. Kalau diteruskan, lingkar perut bisa mengembang pelan-pelan seperti balon yang ditiup tanpa sadar. Untuk usia 50 plus, lemak perut ini lebih sulit dibakar dan berhubungan erat dengan resiko penyakit jantung dan diabetes. Jadi, bukan cuma soal penampilan saja, tapi kesehatan jangka panjang. Yang lebih seru, tepung putih sering banget dipasangkan dengan minyak. Contohnya mie goreng, gorengan berbahan tepung, roti manis berisi krim, atau donat digoreng cantik. Kombinasi karbohidrat olahan tambah minyak sama dengan mimpi baruk metabolisme. Ini seperti duet komedian yang selalu kompak bikin ribut. Setelah usia 50, tubuh makin sulit memproses kombinasi seperti ini dan akhirnya lemak menumpuk lebih cepat daripada kemampuan tubuh membakarnya. Tapi jangan panik dulu, kita tidak sedang memusuhi semua makanan berbahan tepung. Yang penting adalah memilih jenis tepung yang lebih bersahabat. Misalnya tepung gandum utuh, tepung oat, tepung singkong, atau tepung beras merah. Roti gandum, pasta gandum, oatmeal, atau camilan berbasis umbi-umbian jauh lebih aman dan memberikan serat yang membantu pencernaan tetap gesit. Kalau memang terpaksa atau sedang ingin makan mie instan atau roti putih, kuncinya cuma satu, atur frekuensi dan imbangi dengan sayur serta protein. Jangan dimakan saat perut kosong, agar lonjakan gula darah tidak sekencang roller coaster. Intinya, tepung putih bukan musuh, tapi teman yang harus dijaga jaraknya. Biarkan dia tetap ada dalam hidupmu, tapi jangan sampai mendominasi. Karena setelah usia 50, tubuhmu butuh makanan yang bikin kenyang lebih lama, gula darah lebih stabil, dan energi tetap bertahan sepanjang hari. 3. Garam putih. Kalau gula bikin hidup terasa manis, garam putih ini adalah bumbu yang bikin hidup terasa ada rasanya. Tanpa garam, makanan sering jadi hambar seperti drama tanpa konflik. Tapi sayangnya, setelah usia 50, garam putih ini mulai berubah jadi tokoh antagonis yang harus diawasi dengan ketat. Bukan karena dia jahat, tapi karena tubuh kita makin sensitif menghadapi ulahnya. Garam itu
ibarat sahabat lama yang selalu datang tanpa diundang di setiap makanan. Mau itu kuah sop, tumis sayur, ikan goreng, kerupuk, sambal, sampai makanan kemasan, semuanya pasti ada garamnya. Masalahnya, semakin bertambah usia, ginjal kita mulai bekerja lebih lambat, pembuluh darah makin kaku, dan tubuh tidak bisa lagi mengolah garam sebanyak waktu muda dulu. Akhirnya, konsumsi garam yang dulu aman-aman saja, sekarang bisa memicu tekanan darah naik mendadak seperti karet gelang yang ditarik terlalu keras. Terlalu banyak garam membuat tubuh menahan lebih banyak air. Retensi cairan ini membuat tekanan dalam pembuluh darah meningkat. Efek sampingnya, kepala terasa berat, jantung bekerja lebih keras, kaki terasa bengkak, dan tubuh cepat lelah. Buat usia 50 plus, kondisi seperti ini ibarat undangan terbuka untuk hipertensi, gagal jantung, bahkan stroke. Semua dimulai dari sesuatu yang kelihatannya sepele, sejumput garam. Yang bikin lucu sekaligus menyedihkan, banyak orang merasa mereka nggak makan asin. Padahal tanpa sadar, mereka sering mengkonsumsi makanan tinggi natrium seperti kerupuk, kecap, saus sambal, mie instan, camilan gurih, sampai makanan kaleng. Garamnya tidak terlihat, tapi efeknya terasa. Ini seperti hubungan toksik. Kita merasa baik-baik saja, padahal perlahan-lahan dirugikan. Setelah usia 50, tantangan terbesar adalah menyeimbangkan rasa dan kesehatan. Mau mengurangi garam, tapi tidak mau makanan jadi hambar. Tenang, ada solusinya. Tubuh sebenarnya bisa beradaptasi. Kalau kamu perlahan-lahan mengurangi garam, lidah akan menyesuaikan dalam 2 hingga 4 minggu. Tiba-tiba kamu akan sadar, ternyata makan sayur tanpa banyak garam rasanya tetap enak ya. Dan itu betul. Ketika garam dikurangi, bumbu alami jadi lebih terasa. Manisnya wortel, segarnya tomat, wangi bawang putih, gurihnya jahe. Cara lain untuk mengakali makanan biar tetap lezat tanpa banyak garam adalah menggunakan rempah. Bawang putih, bawang merah, lada hitam, kunyit, ketumbar, daun salam, serai, hingga jeruk nipis bisa membuat makanan terasa lebih hidup. Ini seperti memberi panggung pada pemain pendukung yang sebenarnya bertalenta, tapi selama ini tertutup sorotan lampu si garam. Kalaupun kamu ingin memakai garam, gunakan yang lebih aman dalam jumlah kecil. Misalnya garam rendah natrium. Tapi ingat, rendah bukan berarti bisa ditumpah seperti menabur konveti. Tetap harus dijaga porsinya. Garam bukan musuh, dia tetap sahabat. Hanya saja setelah usia 50, kita butuh mengatur batasan agar tubuh tetap nyaman. Karena kesehatan bukan tentang menghilangkan rasa, tapi menemukan keseimbangan yang membuat hidup tetap enak dinikmati tanpa bikin jantung kerja lembur. 4. Nasi putih. Kalau ada makanan putih yang paling sulit ditinggalkan orang Indonesia, jawabannya jelas, nasi putih. Bahkan ada yang bilang, belum makan kalau belum makan nasi. Meskipun sudah makan bakso semangkok, mie goreng sepiring, atau roti 2 biji, tetap saja perut seperti berbisik. Ini mah cemilan, mana nasinya? Tapi setelah usia 50, hubungan kita dengan nasi putih mulai berubah. Kalau waktu muda, nasi itu seperti pasangan yang mendukung, kasih energi cepat, bikin kenyang, dan tidak banyak drama. Namun ketika usia bertambah, nasi putih mulai berubah jadi pasangan yang posesif. Bikin gula darah naik cepat, bikin tubuh gampang mengantuk, dan bikin berat badan sulit turun meski sudah olahraga seminggu 2 kali. Kenapa bisa begitu? Karena nasi putih adalah karbohidrat olahan. Meskipun bentuknya polos dan lembut, dia cepat sekali dipecah menjadi gula dalam tubuh. Begitu kamu makan sepiring nasi putih, tubuh memprosesnya dengan kilat dan melepas lonjakan glukosa. Ini seperti kembang api, cerah, cepat, tapi langsung hilang. Energi naik sebentar, lalu merusot lagi. Akhirnya perut kembali lapar, meski baru makan 1 jam yang lalu. Seiring usia bertambah, tubuh menjadi kurang efisien mengolah gula. Insulin bekerja lebih lambat, dan sel-sel tidak sepeka dulu. Konsumsi nasi putih berlebih akhirnya membuat gula darah tidak stabil. Kalau ini terus berulang setiap hari, risiko diabetes dan obesitas meningkat. Makanya sering terjadi, berat badan naiknya pelan, stabil, tapi pasti.
Lingkar perut, pinggul hingga paha perlahan membesar seperti balon yang ditiup santai. Selain itu, nasi putih mengandung serat yang sangat rendah. Bagi pencernaan orang usia 50 plus, serat adalah sahabat yang tidak boleh ditinggalkan. Tanpa serat, usus seperti kekurangan bahan bakar untuk bekerja optimal. Hasilnya, BAB tidak lancar, perut gampang kembung, dan tubuh terasa berat. Kombinasi nasi putih dan kurang serat adalah duo yang sering bikin tubuh merasa kurang bersemangat sepanjang hari. Tapi jangan takut, bukan berarti kamu harus langsung putus hubungan total. Kita semua tahu, putus langsung itu berat. Apalagi kalau tiap hari lihat teman serumah makan nasi panas dengan telur dadar. Aduh, berat sekali untuk berkata tidak. Solusinya bukan berhenti, tapi mengatur frekuensi dan porsinya. Coba perlahan kurangi dengan metode yang lebih manusiawi. Ganti setengah porsi nasi dengan sayur. Gunakan piring lebih kecil. Makan perlahan agar tubuh merasa kenyang lebih cepat. Jangan makan nasi saat terlalu lapar agar porsinya tidak meledak. Atau coba alternatif yang lebih bersahabat untuk usia 50 plus. Nasi merah, tinggi serat, bikin kenyang lama. Nasi hitam, kaya antioksidan. Nasi jagung, lebih ringan dan stabil untuk gula darah. Oat atau quinoa kalau mau gaya hidup lebih modern. Yang terpenting, dengarkan tubuh. Setelah usia 50, pola makan bukan cuma soal kenyang, tapi soal stabilnya energi, terjaganya gula darah, dan kualitas hidup yang lebih baik. Nasi putih tidak jahat, dia hanya perlu ditata agar tidak mendominasi hidupmu, karena tubuhmu sekarang butuh keseimbangan, bukan kelebihan. 5. Produk olahan susu putih tinggi lemak. Kalau bicara makanan putih terakhir ini, kita masuk ke wilayah yang cukup sensitif. Produk olahan susu tinggi lemak, mulai dari susu full cream, keju leleh, es krim vanila, hingga whipped cream yang lucunya sering jadi teman nakal di malam hari ketika kita sedang nonton film. Kelihatannya lembut, menenangkan, dan menggoda. Tapi setelah usia 50, mereka mulai berubah jadi tokoh yang bikin metabolisme bingung. Masalahnya bukan pada susunya, tapi pada kandungan lemak jenuhnya yang cukup tinggi. Lemak jenuh ini ibarat tamu yang datang ke rumah, duduk, dan tidak mau pulang. Lama-lama rumah penuh sesak. Begitu juga pembuluh darah kita. Lemak jenuh masuk, menumpuk, dan mempersempit jalur aliran darah. Setelah usia 50, kondisi pembuluh darah sudah tidak seelastis dulu, sehingga tumpukan ini makin berisiko memicu kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi itu seperti macet total di tol. Darah yang harusnya mengalir bebas malah tersendat. Akhirnya, jantung bekerja lebih keras, tekanan darah meningkat, dan resiko penyakit jantung mulai menghampiri seperti penagih utang yang tak pernah bosan. Selain itu, produk olahan susu tinggi lemak seringkali dikombinasikan dengan gula. Contohnya es krim, yogurt manis, susu kentang manis, dan berbagai dessert yang tampilannya cantik tapi hatinya penuh kalori. Kombinasi gula plus lemak ini ibarat duet maut yang bikin kenaikan berat badan lebih cepat dari angin ribut. Setelah usia 50, metabolisme melambat, sehingga tubuh lebih sulit membakar energi berlebih. Akhirnya, tumpukan lemak mulai terlihat di pinggang, perut, dan dagu kedua yang muncul tiba-tiba seperti karakter baru di film sinetron. Ada juga masalah intoleransi laktosa. Banyak orang sebenarnya mulai mengalami penurunan enzim laktase setelah usia 50. Artinya, tubuh makin sulit mencerna laktosa dalam susu. Akibatnya, minum susu bisa menyebabkan perut kembung, mual, diare, atau buang gas yang bikin suasana kamar berubah atmosfer. Banyak yang tidak menyadari ini karena gejalanya datang perlahan. Tapi bukan berarti susu harus dicoret total dari kehidupan. Susu punya manfaat, terutama untuk tulang. Yang perlu dilakukan adalah memilih jenis yang lebih bersahabat untuk usia 50 plus. Susu rendah lemak atau skim, yogurt plain tanpa gula, keju rendah lemak, susu nabati tanpa tambahan gula seperti almond, kedelai, atau oat milk. Dan tentu saja, perhatikan porsinya. Kadang masalahnya bukan pada susunya, tapi cara kita mengonsumsi. Es krim semangkuk besar jelas berbeda dampaknya dengan satu scoop kecil. Keju leleh di atas roti 3 lapis jelas berbeda dengan selembar tipis keju di sandwich sehat. Yang penting, dengarkan tubuh. Kalau setelah minum susu perut terasa seperti balon udara, mungkin itu tanda tubuh mulai menolak. Tidak perlu memaksa. Setelah usia 50, tubuh kita butuh perhatian ekstra. Bukan karena kita lemah,
tapi karena tubuh minta diajak kompromi. Produk olahan susu bukan musuh. Mereka hanya perlu digeser porsinya, dikontrol frekuensinya, dan dipilih yang lebih ringan untuk menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, sobat sehat semuanya, setelah kita ngobrol panjang tentang 5 makanan putih yang sebaiknya mulai dikurangi setelah usia 50, sekarang saatnya kita merenung sedikit. Hidup itu bukan soal melarang ini itu sampai kita stres sendiri, tapi soal mengatur ritme supaya tubuh tetap bahagia. Ibarat mesin tua yang masih bandel dan sanggup jalan jauh, tubuh kita butuh bahan bakar yang lebih bersih dan perawatan yang lebih penuh kasih sayang. Mengurangi makanan putih ini bukan berarti hidup jadi hambar. Justru sebaliknya, ketika tubuh terasa lebih ringan, darah lebih stabil, dan energi lebih konsisten, hidup akan terasa jauh lebih nikmat. Kita jadi bisa bangun pagi tanpa pusing, bisa menikmati senja kala tanpa pegal, dan bisa bercengkrama dengan keluarga tanpa keluhan kesehatan yang bikin suasana menegang. Ingat, penurunan kondisi tubuh itu bukan tanda tua, tapi tanda kita harus pintar memilih. Kalau dulu bisa makan sembarangan tanpa mikir, sekarang tubuh mengajak kita berdialog. Ayo, pilih yang baik buatmu. Dan ketika kita mendengarkan, kita sedang memberi penghargaan paling tinggi untuk diri kita sendiri. Jadi, mulai hari ini, yuk perlahan-lahan lihat piring kita. Apakah masih didominasi makanan putih yang diam-diam bikin tubuh bekerja keras? Kalau iya, nggak apa-apa. Kita mulai saja pelan-pelan. Ganti sedikit demi sedikit, perbaiki pelan-pelan. Yang penting, konsisten, bukan sempurna. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, membuatmu tersenyum, atau membantu memahami tubuhmu lebih baik, jangan pelit untuk mendukung channel ini. Tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan pastikan kamu sudah subscribe agar nggak ketinggalan video-video inspiratif, edukatif, dan kadang sedikit kocak ala channel ini. Dan buat kamu yang nonton sampai habis, kamu luar biasa. Semoga setiap langkah kecil yang kamu lakukan hari ini membawa kesehatan besar untuk masa depanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sobat sehat, jaga makan, jaga hati, dan tetap semangat menjalani hari.